Oke, kembali lagi di Rakamen Channel. Nah, terima kasih sudah mengklik video ini, dan pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai perbedaan antara dua jenis emas. Oke, tapi sebelum itu jangan lupa subscribe terlebih dahulu agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten berikutnya mengenai emas ini. Oke, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai gold bar atau emas batangan. Sebagaimana kita ketahui bahwa di Indonesia ada dua jenis produsen yang sangat populer ketika kita akan berinvestasi mengenai emas batangan, yaitu yang pertama adalah Antam dan yang kedua adalah UBS. Nah, mungkin berikut adalah hal-hal yang bisa Anda pertimbangkan apa perbedaan antara UBS dengan Antam. Oke, berikut adalah perbedaannya. Kita simak bersama-sama. Oke, di sini kita sudah lihat ada dua jenis logam mulia. Yang pertama adalah UBS, yang kedua adalah Antam. Kedua emas ini adalah merupakan emas batangan yang paling populer saat ini di Indonesia. Oke, tapi sebelumnya kita akan lihat apa sih perbedaan antara kedua logam mulia ini. Oke, yang pertama adalah perusahaan yang memproduksinya. Kita bisa lihat di sini untuk Aneka Tambang atau Antam itu diproduksi oleh PT Aneka Tambang Tbk. Sebelumnya merupakan BUMN. Sebelum sahamnya dialihkan pemerintah menjadi anak perusahaan PT Inalum atau Persero. Kemudian bagaimana dengan UBS? Oke, UBS diproduksi oleh PT Untung Bersama Sejahtera yang berdiri sejak tahun 1981. Dengan kata lain, usia PT UBS ini sudah mencapai kurang lebih 39 tahun dan berada di Surabaya. Oke, jadi untuk perusahaan yang produksi, Antam itu adalah milik pemerintah, kemudian UBS itu adalah milik swasta. Oke, sekarang kita lanjut ke sertifikat. Oke, untuk sertifikat dari kedua jenis logam mulia ini ternyata berbeda. Yang pertama untuk Antam adalah sertifikat LBMA. Apa itu LBMA? LBMA adalah London Bullion Market Association. Dengan kata lain, sertifikat LBMA adalah sertifikat internasional, sehingga ketika Anda memiliki logam mulia dengan sertifikat LBMA itu akan lebih mudah diperjualbelikan di luar negeri. Jadi sertifikat Antam baru menyatu dengan kemasannya atau terlaminating. Oke, kemudian versi lama masih juga ada versi lama yang masih berupa kertas berhologram tapi terpisah dari emas antamnya, sehingga emas antamnya bisa disentuh gitu ya. Kalau sekarang dilaminasi. Oke, bagaimana dengan UBS? UBS sertifikatnya adalah sertifikat nasional yang dikeluarkan oleh PT UBS sendiri. Oke, bagaimana dengan UBS? Sertifikatnya itu untuk ukuran 0,5 gram sampai dengan 4 gram emas terlaminasi di dalam seperti bentuk SIM card. Oke. Kemudian di atas 5 gram sertifikat berbentuk kertas hologram yang terpisah seperti di gambar, sehingga emasnya kita bisa pegang, rasakan, sentuh seperti itu. Itu adalah sertifikat. Jadi kalau sertifikat saya kira Antam lebih unggul. Ukuran. Nah, sekarang ukuran. Apa aja ukuran yang dikeluarkan oleh Antam dan UBS? Ukuran yang dikeluarkan Antam adalah 0,5, 1, 2, 2,5, 3, 4, 5, 10 gram, 25 gram, 50, 100 gram, dan sampai 1 kilogram. Bagaimana dengan UBS? UBS juga hampir sama, tetapi UBS tidak mengeluarkan dua yang dikeluarkan oleh Antam. Untuk ukuran, Antam juga memiliki varian ukuran yang lebih bervariasi dibandingkan dengan UBS, tapi nggak banyak perbedaannya. Selanjutnya adalah kadar dan dimensi.
kadar dan dimensi. Di sini kita bisa lihat ada 3 jenis logam mulia yang saya tampilkan di sini. Oke, dari semua yang saya tampilkan, kadar logam mulia tersebut adalah 99,99% atau 24 karat. Oke, kemudian bagaimana dengan dimensi? Oke, dengan berat yang sama, logam mulia antam versi lama itu lebih tebal tapi lebih mungil. Kemudian antam versi baru lebih tipis, lebih lebar. Begitu pula dengan UBS. Oke, sekarang yang paling penting adalah harga buyback dan selisih. Oke, saya kutip harga ini dari indogold.id. Oke, dia memberikan informasi yang sangat lengkap mengenai hal ini. Oke, kemudian ada perbedaan harga antara UBS dengan antam. Kita bisa lihat di sini untuk ukuran 1 gram ada perbedaan antam sebanyak Rp6.000 antara antam dengan UBS. Oke, untuk ukuran 5 gram ada selisih sekitar Rp133.188. Oke, kemudian untuk ukuran 10 gram itu ada selisih Rp269.907. Nah, di sini antam sedikit lebih mahal dibandingkan dengan UBS. Oke, kemudian sekarang kita akan lihat lebih detail lagi untuk bagaimana antam di sini harga beli dengan harga jualnya. Oke, kebetulan di indogold.id, harga jual kita ke mereka itu sama antara antam dengan UBS. Oke, jadi kalau misalkan 1 gram kita beli hari itu, dijual hari itu juga, di sini akan Anda mengalami kerugian sebanyak 116.343. Oke, kalau 10 gram itu Anda mengalami kerugian 744.695. Oke, jadi gapnya besar sekali di sini antara buyback kemudian dengan harga jual. Oke, jadi saran saya di keep terlebih dahulu dalam jangka waktu yang lumayan lama sehingga gap ini bisa tertutupi oleh kenaikan emas yang ada. Kemudian bagaimana dengan UBS? Nah, di sini untuk kepingan 1 gram itu ada selisih sekitar 110.289. Jadi selisih tetap ada tetapi tidak sebesar yang antam. Kemudian yang 10 gram itu selisihnya Rp474.788. Jadi hampir setengahnya selisih yang ada di antam. Oke, jadi kalau misalkan mau beli emas dan tidak mau rugi-rugi amat ketika dijual dan Anda menyimpannya hanya dalam waktu yang singkat, maka saran saya beli UBS. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai perbedaan antara emas antam dengan UBS. Namun ada beberapa pertimbangan mungkin yang tadi sudah disebutkan yang menjadi pertimbangan Anda untuk memilih jenis emas apa yang akan menjadi pilihan Anda ketika membeli emas batangan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk waktunya dan sampai jumpa. Bye-bye.